Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dari 1 Korintus pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-9, kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar di saat kami merenungkan kebenaran firman pada saat ini, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pengetahuan yang Engkau kehendaki dapat kami hayati, kami tindak lanjuti di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang kami telah baca dan saatnya kami renungkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Korintus pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-9, saya ajak kita untuk merenungkan dalam sorotan tema memuaskan diri yang puas. Dalam bacaan kita ini menceritakan tentang bagaimana Paulus menghadapi persoalan-persoalan dengan orang-orang yang ada di Korintus, di mana mereka telah mengirim surat kepada Paulus dengan sejumlah persoalan. Persoalan dalam pasal 7 ayat pertama yang kita baca berkaitan dengan hubungan-hubungan seksual. Ada pemahaman yang berbeda dan marak berkembang dalam kehidupan di Korintus itu sendiri. Sebagai kota yang sangat duniawi dan dipengaruhi oleh berbagai orang dari beragam kebudayaan, memiliki reputasi kota yang liar, Paulus bahkan mendengar bahwa kebijakan moral, persinahan, dan percabulan menjadi bagian kehidupan orang-orang Korintus. Dalam situasi yang terjadi pada saat itu, persoalan yang mengemuka bahwa sejumlah orang Kristen berpikir bahwa melakukan hubungan seks di luar perkawinan itu bukan masalah. Tetapi Paulus mempertahankan hukum Taurat yang meminta pasangan yang telah menikah agar mereka tetap saling setia. Sejumlah orang Kristen yang ada di Korintus juga, yang sebagian lainnya mengatakan bahwa tidak melakukan hubungan seksual akan membuat mereka lebih rohania daripada mereka yang berhubungan seksual. Paulus mengatakan itu juga tidak benar, sehingga Paulus meluruskan pandangan yang demikian supaya mereka semakin memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang Kristen yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyangkut kebutuhan dasar manusia, kalau kita mengingat seperti apa yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Pertanyaannya kemudian, jika menyangkut seks atau seksualitas, bagaimana ia berada pada posisi tingkatan yang mana? Dari kelima kebutuhan dasar ini, menyangkut seks, ia berada pada tingkatan ketiga. Persoalan yang dihadapi oleh Paulus ini mengingatkan kepada kita juga bahwa persoalan hubungan seks di luar perkawinan juga menjadi suatu persoalan global yang saat ini kita hadapi secara bersama. Kalau kita mengingat berbicara tentang seks, itu merupakan sebuah hal yang tabu dalam konteks pengalaman kehidupan sebelumnya. Jika orang berbicara tentang seks, itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang telah menikah atau orang-orang yang telah dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi persoalan global yang terjadi pada saat ini seharusnya memantik kegelisahan kita untuk memandang akan bahaya seks bebas yang begitu luar biasa, tidak lagi hanya mengintai, tetapi marak berkembang di dalam pola kehidupan perkembangan generasi anak-anak kita. Dorongan akan kebutuhan seks merupakan sesuatu yang memang secara biologis dialami oleh manusia. Tetapi dengan ketersediaan akses internet yang begitu mudah didapatkan, berbagai informasi yang disajikan
baik atau buruk, positif ataupun tidak, tanpa sebuah penyaringan, tanpa sebuah pendampingan yang baik dari orang-orang dewasa, orang tua terhadap anak-anak, mereka memperoleh berbagai pengetahuan secara luas tentang hubungan seks, tentang perilaku yang menyimpang dan sebagainya, itu sangat mudah. Karenanya dalam perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa banyak kita menemukan dalam lingkungan di tempat tinggal kita, dalam lingkungan pergaulan anak-anak kita menemukan berapa banyak anak-anak kita yang telah mengalami satu situasi pergaulan yang bebas, merusak kehidupan masa depan mereka, mendapatkan status sebagai MBA, married by accident, artinya karena pergaulan yang bebas membawa dampak buruk kehamilan di luar pernikahan, sehingga mereka harus mengalami pernikahan dini. Berapa banyak kita juga mendengarkan kasus bahwa ada anak-anak yang masih sangat kecil, belum memahami tentang berbagai dampak dari hubungan seksual secara bebas itu, mereka harus menjadi korban. Sebagai contoh, bagaimana bahaya percabulan mengintai kehidupan anak-anak kita. Dan itu tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang asing yang berada di luar lingkungan keluarga, tetapi bahkan pun kita menemukan banyak sekali informasi yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga pun juga dapat menjadi satu gambaran pentingnya penanaman pendidikan seks bagi kehidupan anak-anak maupun anggota keluarga, supaya bahaya percabulan pun tidak terjadi mengintai generasi anak-anak kita. Bagaimana kita juga mendengarkan berapa banyak kasus perceraian atau kegagalan perkawinan yang terjadi disebabkan oleh persoalan hubungan, ketidakpuasan hubungan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Dan tentu ada begitu banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi karena pandangan seks dapat dilakukan secara bebas di luar ikatan perkawinan. Karena itu pada hari ini memuaskan diri yang puas menjadi satu pergumulan atas kehidupan kita sebagai manusia, atas lingkungan, keadaan di sekitar kita. Untuk bersama-sama kita merenung dan bertindak. Pemahaman pendidikan seks sejak dini bagi anak-anak usia yang masih taraf anak-anak, remaja, pemuda diberikan dengan penyampaian yang baik sehingga mereka mampu untuk memahami, supaya mereka memiliki pengetahuan yang baik, fondasi yang baik, mereka tidak akan dapat jatuh dalam pergaulan yang bebas. Demikian kepada pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan, setialah pada seorang yang lain, bahwa segala sesuatu perjalanan hidup bersama dalam kesetiaan tentu membawa berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syukur untuk kebenaran firman yang telah kita dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menaruh kebijaksanaan di dalam hati kami, hikmat-Mu menaungi, agar kami bersama-sama dapat mampu untuk bijak di dalam memahami setiap perkembangan kehidupan yang terjadi di sekitar, peka dengan berbagai situasi perkembangan hidup yang marak terjadi pada waktu belakangan ini. Mampukan kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dan hidup kami biarlah sepenuhnya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam doa-doa kami. Amin.